Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Подготовиться к совместным действиям. К совместным действиям готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет, ввод. Есть вот. Приказ введен. Rumor Rusia membantu Iran dalam perang melawan Amerika Israel ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Vladimir Putin baru-baru ini meluncurkan rudal nuklir antar benua berjenis RS-28 Sarmat. Putin mengklaim rudal balistik terbaru Rusia ini menjadi yang terkuat di dunia dan sulit untuk dikalahkan rudal manapun. Pemerintah Rusia juga dikabarkan siap memasok 5.000 drone yang bisa mengancam kekuatan Amerika Israel. Dukungan serupa juga digelorakan oleh Putin dengan menggenjot drone Shahid secara besar-besaran. Pembangunan pabrik drone yang berada di zona ekonomi khusus Alabuga juga menjadi bukti setianya Rusia mendukung penuh Iran. Kini aliansi ini juga sudah mulai menebar ancaman kepada sekutu Amerika Serikat. Bagaimana tidak, Putin sudah menyiapkan strategi untuk memukul mundur Amerika Serikat demi terciptanya perdamaian. Terlebih lagi Rusia juga terkenal akan senjata nuklirnya yang bisa menghempas negara raksasa seperti Amerika Serikat sekalipun. Akankah situasi ini membuat Donald Trump semakin disalahkan satu dunia karena membiarkan konflik meluas begitu cepat? Cetak Gol coba merangkum, Rusia bantu Iran luncurkan rudal kiamat mengancam Amerika Serikat sebagai berikut. Putin nyatakan dukungan ke Iran luncurkan rudal lintas benua. Roda keberuntungan terus menggelinding semakin jauh meninggalkan Paman Sam. Dalam lanjutan perang melawan Iran, negara yang dipimpin oleh Donald Trump ini dihadapkan dengan musibah besar. Bukan serangan biasa, melainkan ancaman masif dari Rusia. Rezim Moskow pimpinan Vladimir Putin dikabarkan siap memasok persenjataan untuk Republik Islam Iran. Tak tanggung-tanggung jumlahnya dikabarkan mencapai 5.000 drone sekaligus. Kalau tidak percaya, kami akan melansir salah satu berita dari CNBC Indonesia yang dikutip dari media The Economist. Media The Economist menuliskan jika sebuah dokumen rahasia bocor ke publik. Media ini mengklaim bahwa Moskow siap membantu Iran dalam perang melawan Amerika Serikat yang gak kunjung mereda. Gak tanggung-tanggung Vladimir Putin memberikan 5.000 drone tersebut secara cuma-cuma alias gratis. Drone yang diberikan Rusia kepada Iran punya teknologi yang canggih dan tidak kaleng-kaleng. Drone ini menggunakan teknologi fiber optik yang sulit ditaklukkan oleh para musuh. Drone berjenis FPV ini tidak bisa dideteksi lawan karena punya sistem jamming. Teknologi jamming sendiri memungkinkan musuh untuk tidak mengetahui keberadaannya karena sulit dijangkau. Pilot juga bisa melihat tayangan langsung dari layar melalui kamera yang Super HD. The 16th Motorized Rifle Brigade is moving toward Pokrovsk. New FPV drones have arrived for the infantry who lost their vehicle after their pickup truck was captured and destroyed. The moment a Russian FPV drone struck a Ukrainian soldier in the Donetsk region, the soldier survived but lost a leg. Kamera ini seolah-olah menciptakan sensasi berada di dalam kokpit. Drone ini sangat berpengalaman dan pernah digunakan dalam perang melawan Ukraina yang saat ini masih bergejolak.
Dalam video tersebut, nampak jelas para tentara Ukraina tidak mengetahui akan keberadaan drone tersebut. Rusia juga nggak hanya sekedar memberikan 5.000 drone. Pihak Moskow juga menawarkan pelatihan khusus kepada Iran. Rusia berharap penggunaan drone tersebut bisa memukul mundur Amerika Serikat dan Israel yang terus merecoki negeri para mullah. Rusia juga akan memperluas fasilitas produksi drone terbesar mereka, meningkatkan kerjasama militer dengan Iran. Moskow dikabarkan akan membangun pabrik drone di zona ekonomi khusus Alabuga. Diketahui kawasan tersebut menjadi pusat utama produksi drone kamikaze bergaya Shahid. Menurut laporan terbaru, Moskow memperluas kawasan industri Alabuga hingga mencapai 340 hektar. Bukan hanya drone saja, Rusia juga mulai melakukan pengiriman terhadap jet tempur canggih berjenis Sukhoi Su-35 Flanker E. Pesawat jenis ini dikenal punya manuver super dan sistem radar yang canggih. Menurut laporan yang beredar, Rusia mengirimkan pesawat jet canggih tersebut sejak Februari 2026. Setidaknya ada sekitar 16 pesawat sedang dalam tahap pembuatan. Rencananya Rusia akan mengirimkan bantuan tersebut sebesar 50 unit di tahun 2027 mendatang. Vladimir Putin juga telah menyepakati perjanjian rahasia dengan Republik Islam Iran. Kesepakatan itu berisi terkait kontrak Rusia yang akan memasok rudal kepada Iran. Gak tanggung-tanggung, kontrak tersebut bernilai 500 juta euro untuk pembelian 2.500 rudal. Apa sebenarnya yang diinginkan Rusia sehingga begitu effort membantu Iran? Apakah Putin punya tujuan terselubung dengan pengiriman banyak alutsista ke Iran? Usut punya usut, Putin berusaha melindungi uranium Iran dari ancaman pencurian Amerika Israel. Putin berkomitmen jika Moskow mendukung penuh program nuklir damai Iran. Dalam pernyataannya di Kremlin, Putin menekankan kerjasama nuklir kedua negara berjalan stabil. Iran mempercayai kami sepenuhnya dan kepercayaan itu bukan tanpa alasan. Kami tidak pernah melanggar kesepakatan apapun dan kami terus melanjutkan program nuklir damai di Iran, tegas Putin. Putin memberikan wanti-wanti kepada Amerika Israel agar tidak terus merecoki nuklir Iran. Baru-baru ini militer Rusia menggelar uji coba peluncuran rudal nuklir antar benua berjenis RS-28 Sarmat. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Подготовиться к совместным действиям. Совместным действием готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет, ввод. Есть ввод. Приказ введен. Rudal ini dikenal memiliki teknologi super canggih yang mampu menembus sistem pertahanan rudal. Menurut Jenderal Sergei Karakaev, tidak ada sistem yang mampu menghalaunya. Kelebihan lainnya dari rudal ini adalah daya jangkaunya yang bisa mencapai 35.000 km. Artinya rudal ini bisa menjangkau kawasan Washington ataupun New York sekaligus. Kalau kita ukur jarak dari Teheran ke Washington, hanya sekitar 10.000 hingga 11.000 km. Bahkan rudal ini mampu menjangkau New York sekalipun diluncurkan dari Moskow. Vladimir Putin bangga bukan main dengan peluncuran rudal terbaik milik Rusia. Presiden kelahiran Moskow ini mengklaim rudal tersebut menjadi yang terkuat di dunia. Ini adalah rudal paling kuat di dunia. Tidak ada satupun negara yang mampu menghalaunya, kata Putin. Ketakutan Amerika Serikat jika Rusia ikut berperang. Amerika Serikat punya satu alasan kuat untuk mewaspadai Rusia. Faktor tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kemampuan nuklir yang dimiliki otoritas Moskow. Ketakutan ini sejatinya sudah lama ditunjukkan Amerika Serikat, sebab negeri Paman Sam disebut-sebut pilih kasih dan tidak netral karena hanya berani mengganggu program nuklir Iran.
Putin menegaskan tidak ada bukti Iran sedang mengembangkan bom nuklir seperti yang dituduhkan. Sang presiden menuduh Trump hanya sibuk menggembosi Iran demi ajang gagah-gagahan semata. Jika semua orang menyetujuinya, Iran dapat sepenuhnya yakin bahwa mereka akan mengekspor bahan-bahan ini ke negara sahabat yang telah bekerja sama dan akan terus bekerja sama dalam bidang atom damai dan tidak berupaya untuk mempersenjatainya. Kami tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa ada bukti tentang upaya Iran untuk memiliki senjata nuklir. Dan semua peserta lain menurut saya juga bisa tertarik, kata Putin. Ucapan Trump bisa kita buktikan dengan sindiran yang dikeluarkan oleh 13 anggota Kongres dari Partai Demokrat. Mereka mendesak Trump bukan hanya mengobok-obok nuklir milik Iran, melainkan juga menggembosi pengayaan uranium yang sedang dikembangkan oleh Israel. Kita tidak bisa membangun kebijakan yang konsisten untuk mencegah proliferasi nuklir di Timur Tengah sambil tetap mempertahankan kebijakan bungkam terhadap kemampuan nuklir salah satu pihak utama dalam konflik yang sedang berlangsung, kata Jeremy Shapiro selaku perwakilan Demokrat. Lantas, apakah Trump takut jika Rusia benar-benar terlibat membantu Iran dalam perang? Tentunya, Presiden Amerika Serikat ke-47 ini melihat Rusia sebagai kekuatan yang sangat besar. Apalagi Putin menyatakan bakal melakukan apa saja untuk Teheran. Pernyataan tersebut disampaikannya pada pertemuan dengan Abbas Araghchi pada akhir April kemarin. Terkait perang, kami akan melakukan apa saja untuk dapat memenuhi kepentingan Anda. Kepentingan semua orang di kawasan sehingga perdamaian bisa tercapai secepat mungkin, tegas Putin. Pernyataan Putin semakin membuat Donald Trump ketar-ketir. Sang presiden secara gegabah membangun program pertahanan Golden Dome for America atau bisa disebut dengan kubah emas. Trump gak menampik dan menyatakan pembangunan kubah emas sebagai respon atas ancaman dari Rusia. Golden Dome Amerika dirancang untuk mencakup kemampuan berbasis data dan ruang angkasa. Tujuannya agar mendeteksi, mencegat, dan menghentikan setiap rudal di semua tahap utama potensi serangan. Sayang seribu sayang, pembangunan proyek kubah emas ini terancam batal. Keuangan Amerika Serikat sedang seret-seretnya dan gak menyanggupi pembangunan tersebut. Bagaimana tidak? Pembangunan kubah emas memakan biaya mencapai 1 triliun US dollar atau 19.000 triliun rupiah. Bagaimana bisa sekelas Amerika bisa kesulitan dana? Rupiah boleh anjlok terhadap nilai tukar dolar. Tetapi yang perlu diingat, keuangan Amerika sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi Paman Sam juga dilanda krisis rudal. Dilansir dari CNN Indonesia, data menunjukkan 45% dari seluruh stok rudal AS telah terkuras. Apakah Amerika sanggup melawan Rusia yang sedang gencar-gencarnya memamerkan kekuatannya? Merasa terdesak, Trump secara mengejutkan mencoba untuk mendekati Tiongkok. Sang presiden mendapat karpet merah disambut meriah oleh Xi Jinping. David Narmanian selaku jurnalis mengejek Trump yang saat ini sedang terdesak. Jurnalis asal Rusia ini menyebut pertemuannya dengan Xi Jinping menunjukkan lemahnya kekuatan Amerika Serikat. Trump menuju Cina bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai pemimpin yang memulai perang yang tidak memiliki jalan keluar yang baik, tulis Narmanian. Dapatkan jaket pria yang sangat recommended karena bisa dibolak-balik. Cek linknya untuk dapatkan info promo. Mengancam aliansi NATO yang sedang terpecah. Selain mengancam Amerika Serikat, uji coba rudal terbaru Iran juga bikin aliansi NATO ketar-ketir. Negeri beruang merah seolah menunjukkan jika negara mereka tidak pantas dipandang remeh. Ini sekaligus menunjukkan kekuatan Rusia juga bisa setara dengan Amerika Serikat. Moskow seolah ingin membalaskan serangan yang sempat dilayangkan oleh NATO ke kapal reaktor nuklir Rusia. Bersumber dari CNN Internasional, kapal Ursa Major ditenggelamkan pada bulan Desember 2024 lalu. Kapal ini diserang di pantai Cartagena, Spanyol. Menurut investigasi,
aliansi NATO menyerang kapal tersebut untuk mencegah Rusia. Negeri beruang merah mengirimkan teknologi mutakhir kepada sekutu utamanya, yakni Kim Jong-un. Pengiriman ini hanya berselang 2 bulan setelah Korea Utara mengirim pasukannya. Tujuan Pyongyang mengirim pasukan adalah untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Apakah NATO berdiam diri dengan beberapa langkah agresif yang dilancarkan oleh Rusia? NATO bahkan menggelar latihan perang untuk menghadapi ancaman dari negeri beruang merah. Over here, like above us, above the cars. Yeah, so Вони хоч дротчик відснять, да? Але з потенціалом. Так, звичайно. Petinggi NATO mengungkapkan latihan ini sebagai langkah antisipasi akan terjadinya perang. Sebab Rusia kerap mengancam dengan sering melancarkan berbagai uji coba rudal. Kecemasan NATO tentang ancaman Rusia menunjukkan bahwa aliansi Iran tidak bisa dipandang remeh. Ancaman ini sekaligus menjadi kekhawatiran untuk Ukraina. Ukraina kini dihadapkan dengan 2 pilihan, menyerah di tangan Rusia atau tetap melanjutkan perang. Seandainya tetap melanjutkan perang, maka Ukraina akan mendapat konsekuensi. Di medan pertempuran, negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky ini sedang mengalami kekalahan telak. Bahkan hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Donald Trump selaku sekutu Ukraina. Presiden berambut pirang ini mengatakan angkatan bersenjata Ukraina telah hancur total. Trump menggambarkan penghancuran ini mencakup ratusan kapal yang ikut tenggelam. Gak cuma itu, berbagai fasilitas sipil maupun fasilitas persenjataan Ukraina juga banyak yang luluh lantak. Trump bahkan meyakini Putin akan menyetujui rencana kemenangan di bulan Mei ini. Bagaimanakah langkah lanjutan dari Zelensky melihat negaranya yang sedang terdesak? Di sisi lain, Amerika Serikat juga sedang dipusingkan dengan banyaknya masalah yang terjadi. Di saat perang melawan Iran belum menunjukkan tanda mereda, Rusia justru memberikan ancaman nyata. Akankah negeri beruang merah akan turun ke medan tempur dalam masalah kali ini? Kita nantikan saja, semoga konflik geopolitik yang akhir-akhir ini memanas bisa segera mereda. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Rusia bantu Iran luncurkan rudal kiamat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah peluncuran rudal ini menjadi sinyal bahwa Vladimir Putin akan terus berada di belakang Iran untuk membantu memukul Amerika Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.